Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Kembali bersama saya dengan Pak Ahmad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia tema 5, yaitu pahlawanku, subtema 1 dan pembelajaran 1 tentang nilai sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia untuk memilih kosakata baku dan tidak baku. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa dapat dengan mudah untuk memahami. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran di papan tulis dengan menggunakan LCD proyektor. Nah, video kali ini membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, beserta dengan nilai-nilainya. Sambil melihat video, adik-adik bisa mendengarkan penjelasan dari Bapak. Oke, mari kita simak video berikut ya. Sejak zaman dahulu, Indonesia atau Nusantara terkenal sebagai daerah yang kaya rempah-rempah. Tak heran jika kawasan Nusantara ini menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu. Para pedagang dari luar negeri banyak berdatangan ke Nusantara. Selain berdagang, mereka juga menyiarkan agama yang mereka bawa, di antaranya Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa itu, kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tokoh peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapkan dan buka buku kalian ya. Tema 5, subtema 1, materi IPS. Selain berperan dalam masyarakat, tokoh di zaman kerajaan Hindu dan Islam juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaannya. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Berikut merupakan beberapa tokoh peserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan sikap kepahlawanannya. 1. Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja Mulawarman adalah seorang pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budinya. Ia pernah menyedekahkan sekitar 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Mulawarman. Prasasti ini berupa yupa atau tiang batu yang memiliki ukiran tulisan yang menceritakan suatu hal. Yupa berfungsi sebagai tiang penambah hewan kurban atau upacara adat. Berikut ini merupakan sikap kepahlawanan Raja Mulawarman yang harus diteladani. 1. Yaitu raja yang adil dan bijaksana. 2. Yaitu taat menjalankan ajaran agama, serta 3. Dermawan. 2. Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari. Raja Kartanegara adalah pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Peninggalan Raja Kartanegara dari Kerajaan Singasari selain meninggalkan candi, juga meninggalkan sebuah arca, yaitu Arca Dwarapala. Sikap kepahlawanan Raja Kartanegara yaitu 1. Pantang menyerah dalam menyatukan. 2. Berani dan tegas menolak tunduk kepada bangsa lain. 3.
Raden Patah dari Kerajaan Demak. Raden Patah adalah seorang yang berdarah campuran Cina dan Jawa. Raden Patah adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yang sampai saat ini masih bisa kita gunakan adalah Masjid Demak, yaitu masjid yang dibangun oleh Wali Songo dan diprakarsai oleh Sunan Kalijaga. Sikap kepahlawanan Raden Patah: 1. Menghormati kebebasan. 2. Berani melawan penjajah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. 1. Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai dinyatakan sebagai kerajaan dengan pengaruh Hindu tertua di Nusantara. Raja Mula Warman dianggap sebagai raja terbesar di Kerajaan Kutai, yaitu mengalami masa kejayaan. Raja Mula Warman dikenal sebagai raja yang baik dan akan budi pekertinya. Masyarakatnya makmur dan sejahtera pada masa kepemimpinannya. Yupa atau Prasasti Mula Warman. Prasasti ini dibuat dalam rangka menjelaskan kebesaran Mula Warman dan garis keluarganya. 2. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Salah satu prasasti peninggalan Raja Purnawarman adalah pembangunan sebuah kanal untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, perdagangan, dan menghindari bahaya banjir. Upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir. Ia pernah mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga di Cirebon dan memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai Subang termasuk wilayah Tarumanegara. Pada tahun 417 Masehi, ia melanjutkan pembangunan kanal di Sungai Komati, Sunda Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir. Ia pernah memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km di Bandung hingga Karawang. 3. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ia adalah raja keempat dari Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan. Hampir dari seluruh wilayah Nusantara dapat ditaklukkan. 3. Menyejahterakan rakyat dengan pertanian dan irigasi. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya kuat dari serangan musuh. 4. Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dikenal sebagai seorang Mahapati yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. 5. Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Balaputra Dewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, tadi adik-adik sudah melihat video tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa yang dimaksud kata baku dan kata tidak baku.
Pengertian kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Pengertian dari kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar dan serta bersumber dari bahasa yang baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya adalah pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Pada umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau bahasa tutur. Nah, buat adik-adik, kali ini Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya yang pertama, kalian harus download aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia di Play Store. Lalu, carilah kata baku dan tidak baku dalam teks yang Bapak berikan. Terakhir, tugas ini ditulis tangan dan dikirimkan dalam bentuk foto melalui email saya di @muismail9@gmail.com. Untuk pengumpulan tugas paling lambat adalah minggu depan ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan sambung di minggu depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan sedikit nasihat. Dari kata rajin pangkal pandai, apabila adik-adik rajin belajar, maka kalian akan menjadi orang yang pandai. Lalu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita juga senantiasa memanjatkan doa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.